Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Para ustazah dan para santri yang dirahmati Allah SWT, kembali kita lanjutkan tentang surah At-Takatsur. Insyaallah hari ini kita akan selesai pembahasan kita tentang surah At-Takatsur. Mana surah At-Takatsur adalah surah yang ke-102, ya, terdiri dari 8 ayat yang artinya bermegah-megahan. Ayat ini surah ini diturunkan di kota Makkah, ya. Kemarin kita udah sempat menyampaikan di awal-awal bagaimana ketika bermegah-megahan ataupun berlomba-lomba dalam dunia itu bisa melalaikan kamu, ya, bahkan sampai kalian tidak akan puas hatta zurtumul maqabir, sampai kalian mengecapi, ya, sampai kalian masuk ke dalam liang lahat. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan, "Lau anna libni Adam wadiyan min dhahab", ya. Seandainya anak Adam itu memiliki satu lembah emas, tentulah ia menginginkan dua lembah lainnya. Ya, wala yamla fahu illa turab. Ya, dan tidaklah sama sekali tidak akan memenuhi mulutnya, itu tidak pernah merasa puas selain tanah itu setelah mati. Jadi mati udah nggak kepengen lagi, nggak ada keinginan lagi, ya. Ayat ketiga, kalla saufa ta'lamun. Sesekali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu. Tadi, ya. Itu Allah menegur mereka yang sibuk dengan dunia dan berlomba-lomba untuk saling memperbanyak sesuatu sehingga melalaikannya dari beribadah. Ya, kelak kalian akan melihat, ya, mengetahui perbuatan kalian. Ya, nah, jika ia tetap tersebut melalaikan kehidupan akhirat, ya, dia mementingkan dunia dan akhirat sama sekali tidak diperhitungkan, ya. Ya, tidak dia sholat, tidak berpuasa, tidak zakat, seolah-olah dia akan hidup selama-lamanya, ini yang akan bermasalah. Dia akan merasakan akibat perbuatannya, yaitu azab kubur sebelum akhirnya akan diazab juga di hari akhirat. Nah, jadi ada azab kubur dulu, ya. Ali bin Abi Thalib, ya, pernah mengatakan, kunna nasyukku fi adabil qabri hatta nazalat hadhil ayah, ya. Dulunya kami itu ragu tentang azab kubur hingga turunlah ayat ini. Jadi hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun, ya. Jadi kami dulu, para sahabat, ya, ragu tentang azab kubur. Gimana sih azab kubur, ya, di alam barzakh itu, gimana azab, ragu. Mereka punya keraguan bagaimana mereka dekat dengan Rasulullah, tapi mereka juga keraguan sampai turunnya ayat ini, barulah mereka, ya, merasa yakin ada azab sebelum azab yang besar, yaitu di akhir akhirat, yaitu azab kubur. Al-Imam At-Tabari berkata, wa fi hadza dalilun ala sihhatil qaul bi'adzabil qabr. Ya. Ayat ini menunjukkan kebenaran pernyataan akan adanya azab kubur karena Allah mengabarkan tentang kaum yang terlalaikan oleh sikapnya bermegah-megahan bahwa mereka akan mengetahui apa yang mereka lakukan jika mereka masuk kubur. Ya. Itu sebagai ancaman dari Allah SWT. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kemudian sesekali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Allah mengulangnya 2 kali, teman-teman, ya. Allah mengulangnya 2 kali menandakan this is real and will happen. Ya, inilah benar, akan terjadi. Kalian lihatlah gitu. Ibarat ada seorang mengancam, kamu lihat nanti, ya, kamu lihat nanti. 2 kali diulang, itu menandakan serius, artinya benar-benar lebih serius dari yang pertama. Jadi azabil qabr will happen, ya. Azab kubur itu akan terjadi bagi mereka yang bermegah-megahan sehingga melalaikan akhirat mereka terhadap dunianya. Inilah penjelasan ayatnya, ancaman, ya, itu peringatan kepada mereka. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Sesekali tidak, sekiranya kamu mengetahui dengan pasti. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Sesekali tidak, sekiranya kamu mengetahui dengan pasti.
Apa maksudnya? Itu ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya, yaitu seandainya mereka mengetahui dengan pasti bagaimana neraka jahanam, itu kalau mereka melihat langsung neraka jahanam, mereka tahu dengan pasti, ya, maka tentu mereka akan meninggalkan sifat bermegah-megahannya itu. Ya, kalau mereka tahu dengan pasti, pasti mereka akan meninggalkan sikap bermegah-megahannya itu. Nah, mereka tidak akan berlomba-lomba dalam mencari dunia dan menjaga dirinya agar tidak lalai dengan beribadah. Ya, nggak berlomba-lomba dia, benar dunia harus dicari, tapi kalau seandainya dunia membuat dia lalai dalam beribadah, maka ini sungguh tercela, teman-teman. Ya, jadi makanya Nabi pernah mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lam. Ya, aku mengetahui apa yang kalian ketahui. Lau ta'lamuna lau ta'lamuna atau lau a'lamu ma apa kata Nabi, kalau seandainya kalian mengetahui apa yang aku tahu, eh, wal apa namanya, tabkunna katsiran, atau kama qala, kalian akan menangis banyak dan tertawa sedikit, gitu kan. Nah, Nabi terkadang diberitakan, terkadang Nabi bisa melihat, ya, dinampakkan. Tentu Nabi tidak mengetahui yang gaib, tapi Nabi dinampakkan misalkan azab neraka, dinampakkan keindahan surga, seperti itu, ya. Itulah dia, lau ta'lamuna kama a'lam latabkuna katsiran wala tadhakuna qalilan, ya, atau kama qala. Kemudian ayat ke-6, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim, itu la tarawunnal jahim. La tarawunnal jahim, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Nah, ya, ini dia, inilah ancaman lain, itu neraka jahim, ya. Nah, jika ayat sebelumnya ancaman tentang azab kubur, latarunnal jahim. Jadi ini ada azab setelah itu di hari kiamat nanti. Itu ancaman azab pada hari kiamat, itu neraka jahim. Apa neraka jahim? Itu salah satu nama neraka adalah jahim. Jahim itu adalah nama neraka. Yang makna jahim itu an-naru syadidatut ta'ajjuji. Apa artinya? Itu api yang sangat kuat gejolaknya. An-naru syadidatu at-ta'ajjuji, yaitu api yang sangat kuat gejolaknya. Itu dia nama-nama neraka, ya. Makanya an-nar, ya, neraka nama-nama neraka diantaranya jahim, ya, jahannam, ya. Jahannam artinya yang kedalamannya begitu jauh. Apalagi nama neraka, diantaranya nama neraka ladha, yang menunjukkan nyala apinya. Apalagi nama neraka sa'ir, ya, apinya dinyalakan. Apalagi nama neraka sakar, ya, masalakakum fi sakar, nama neraka sakar karena panasnya apinya. Al-hutamah, ya, wa ma adraka mal hutamah, nama hutamah nama neraka karena neraka menghancurkan dan melumat siapapun yang memasukinya, itu al-hutamah. Kemudian di antara nama neraka yang lain apa? Al-hawiyah, wa ma adraka ma hawiyah, narun hamiyah. Ya, hawiyah karena orang yang dilemparkan kepadanya dalam kondisi jatuh dari atas ke bawah, dalam kondisi kepala di bawah kaki. Ngeri, teman-teman, kepala duluan, ya. Itu dia nama-nama neraka, ya, di antara nama neraka jahim, jahannam, ladha, as-sa'ir, sakar, hutamah, dan hawiyah. Nah, ayat ketujuh, ثم لترونها عين اليقين. ثم لترونها عين اليقين. Kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tadi latarawunnal yaqin, ya, ilmal yaqin. Kemudian yang kedua, thumma latarawunnaha ainal yaqin. Tadi yakin aja, ilmul yaqin. Ini ainal yaqin. Lebih gimana lagi, lebih kuat lagi, teman-teman. Jadi tentang keyakinan, kalian pasti akan melihatnya. Nanti ada. Jadi tentang yakin ini, bagian keyakinan terhadap sesuatu ada yang dinamakan dengan ilmu yakin. Ada tiga, ya, pembagiannya tentang yakin itu: ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Apa beda nih tiga? Ya, ilmu yakin adalah seseorang mengetahui sesuatu dengan penuh keyakinan.
Ya, dia mengetahui sesuatu dengan penuh keyakinan, namun hanya berupa berita dan belum melihatnya secara langsung. Itu ilmu yakin. Ilmu yakin. Tsumma latarawunnaha, apa namanya ayat pertama tadi, kalau ta'lamuna ilmal yaqin. Itu ilmu yakin. Artinya dia yakin dengan penuh keyakinan, dengan dia dapat dari berita, ya, tapi dia belum melihat secara langsung. Contohnya apa? Misalnya seseorang yang mengetahui dengan yakin adanya kota Mekah dan Ka'bah meskipun ia belum pernah ke sana untuk melihat langsung. Nah, itu kayak kita yakin adanya, misalkan teman-teman ada yakin adanya kota Mekah, yakin adanya kota Paris misalkan, yakin adanya kota apalagi Bali, ya. Tapi teman-teman belum ke sana gitu misalkan, ya. Nah, belum melihat secara langsung, itu namanya ilmu yakin. Nah, ketika akhirnya ia melihatnya secara langsung, itulah yang disebut dengan ainul yakin. Ainul yakin, dengan matanya langsung. Nah, jadi ketika dia sampai ke kota Mekah itu, dia melihat Ka'bah, dia melihat makam Rasulullah, maka itu namanya ainul yakin. Lalu ketika ia memegang itu Ka'bah, hal itu dinamakan hakul yakin. Kalau dia udah pegang itu Ka'bah, udah hakul yakin. Ya, nah dia yakin ada Ka'bah tadi kan, tapi dia cuman berita, itu ilmu ilmu yakin. Pas dia melihat udah ainul yakin. Pas dia raba itu Ka'bah, maka itu namanya hakul yakin. Dia rasakan itu. Oh gini rasanya kepegang Ka'bah gitu kan. Nah itu dia. Jadi tingkatannya paling tinggi hakul yakin udah. Udah dia lihat langsung, dia pegang, dia rasakan. Itu hakul yakin. Tingkatan tengah-tengah yaitu ainul yakin, dia lihat aja. Nah, tingkatan yang terendah yaitu ilmal yakin. Dia yakin seyakinnya tapi dia belum melihat. Nah, seseorang yang mendengar adanya surga dengan dalil-dalil yang banyak, maka ia akan yakin bahwa surga itu benar-benar ada. Nah, itu ilmu yakin kayak kita sekarang kan, tapi kita belum lihat surga itu, belum ainal yakin ya. Kemudian setelah di akhirat dia akan melihat surga itu, maka ia mengetahui dengan ainul yakin atau meyakini dengan penglihatannya. Kemudian jika ia masuk surga, lalu ia bisa makan buah-buahan, dia bisa memilih baju-baju yang dia suka, dia bisa minum apa segalanya, apa yang diharamkan di dunia dia bisa melakukannya, maka itu namanya hakul yakin. Nah, pada ayat ini Allah tidak menggunakan hakul yakin, tetapi ainul yakin. Ya, di surat At-Takatsur ini, "Tsumma latarawunnaha ainal yakin." Nggak dibilang hakul yakin. Kenapa? Karena sebagian ulama mengatakan bahwa hal tersebut karena ayat ini berkaitan dengan manusia secara umum, baik muslim ataupun kafir. Setiap orang akan melewati neraka jahanam. Ya, wa im minkum illa wariduha. Ya, setiap kalian akan melewati titik sirat itu, teman-teman. Wa im minkum illa wariduha. Ya, dan sirat itu di bawahnya neraka jahanam. Nah, itu melewati sirat yang terbentang di atas neraka jahanam. Ya, mereka yang jatuh nanti, ya, mereka yang hakul yakin terhadap neraka adalah orang-orang yang tidak mampu melewati sirat. Ya, itu orang-orang kafir tentunya. Mereka hakul yakin, mereka merasakan itu dia pegang. Kalau kita ainal yakin aja, insya Allah. Allahumma abaidna min nari jahannam ya. Allah menjauhkan kita dari neraka jahanam. Jadi kita yakin, kita lihat aja, kita nggak merasakan, nggak hakul yakin, itu maksudnya. Sedangkan orang-orang kafir, mereka akan terlempar ke dalamnya. Nah, itu dia. Karena nanti orang beriman akan melewati titik sirat tersebut bermacam-macam ya, sesuai dengan amalan dan kekuatan amalannya di dunia. Ya, ada yang melewatinya seperti cahaya, cepat, seperti kilat, seperti embusan angin, seperti kuda berlari. Dan bahkan ada yang merangkak sampai akhirnya ia melewatinya dengan selamat ya. Ada yang merangkak tertebas dengan sirat itu ya, dengan besinya yang tajam ya. Tapi nauzubillah ada juga yang tertebas kemudian dia akan jatuh neraka jahanam. Nauzubillah misalnya. Dalilnya apa teman-teman? Itu surat Maryam ayat 71 dan 72. Surah Maryam ayat 71 dan 72. Nah, ini dalil di mana semua orang akan melewati neraka jahanam. Wa im minkum illa wariduha.
kana ala rabbika hatman maqdiyah. Alhamdulillah. Thumma nunajji alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Itu udah hafal ya? Udah khatam semua. Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Hatman maqdiyah, udah pasti, yakin. Summa nunajjil ladzina taqaw. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Dan membiarkan orang-orang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Ya, berlutut. Jithiya. Wa tara kulla ummatin jathiyah. Ya, surah Al-Jathiyah. Kan di neraka nanti berlutut lagi. Udah di akhirat berlutut, neraka berlutut. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Ayat terakhir, kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia itu. Yawma idzin 'anin na'im. Ya, akan ditanya teman-teman. Ya, berbahagialah misalkan orang-orang yang memang ya, semua kita menginginkan kekayaan, semua kita pengen nggak hidup susah di dunia, ya. Tetapi lagi-lagi mereka orang-orang yang Allah berikan amanah dengan harta yang banyak itu mengerikan teman-teman kalau dia tidak menggunakannya di sebaik-baiknya, dia tidak bersedekah, ya. Scan-nya akan banyak dipertanyakan, semakin banyak ibarat HP hari ini teman-teman. Ya, Ustaz, kalau Ustaz bisa kasih contoh ya, ketika Ustaz dulu ke Singapura ya. Itu pernah Ustaz nggak tembus ke Singapura lantaran di HP-HP Ustaz itu ada foto-foto waktu itu pembantaian di Suriah. Padahal cuma di WhatsApp group, cuman masuk ke galeri ya. Jadi sempat Ustadz hampir dianggap bukan teroris lah, tapi apa namanya nggak boleh masuk Singapura waktu itu. Akhirnya Ustadz ketahan di bandara dan dipulangkan lagi ke Malaysia waktu zaman Ustadz kuliah di Malaysia waktu itu. Karena apa? Karena itu tadi. Coba kalau HP jadul teman-teman, HP cuman nggak bisa WhatsApp, nggak bisa SMS, nggak ada apa-apa di galeri, nggak bisa simpan apa-apa. Maka semakin canggih HP, semakin hisapnya panjang, teman-teman. Ya sebenarnya itulah itu kira-kira itulah ibaratnya ya. Ada orang Allah kasih duit cuman 100 juta, ada orang Allah kasih duit 50 triliun, misalkan hisapnya tinggi dia, duitnya kebanyakan itu, ya. Kemana dia bawa dengan sedekahnya, berapa mobil dia beli, ya. 10 mobil dia beli yang dipakai cuma 28 itu dihisap semua, teman-teman. Kayak ngeri teman-teman ya. Oke, summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Pertanyaan tersebut bersifat umum. Latus'alunna, akan ditanya tentang kenikmatan, itu bersifat umum. Karena mencakup segala kenikmatan yang kita rasakan. Allah akan menanyakan kesehatan kita. Ya, akan ditanya tentang waktu luang yang telah kita habiskan untuk apa. Ya. Lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba', kan? Pada hari kiamat akan ditanya itu. Tidak akan lewat kaki anak Adam sampai 4 pertanyaan diantaranya. Diantaranya adalah an syababihi fima abla, pada masa mudanya dibawa kemana. Uh, an apa namanya, an umrihi fima afna, umurnya kemana dihabiskan. An malihi, hartanya dari mana dia dapat, dari mana dia, kemana dia sedekahin. Ya, hidupnya ya. Makanya dalam hadis yang lain ya, nikmatan maghbunun fihi ma katsirun minan nas ya. Kebanyakan dua nikmat yang banyak manusia tertipu olehnya, yaitu as-sihah wal firagh, yaitu nikmat sehat dan waktu senggang. Ya, kayak teman-teman hari ini ya, waktu senggang tuh alhamdulillah teman-teman ngafal Quran. Ya, ya, sihah kesehatan juga ya. Seseorang yang memiliki kesehatan yang prima tetapi tidak dimanfaatkannya untuk memperbanyak ibadah, padahal kelak akan datang masa tuanya, ini dipertanyakan. Demikian juga waktu luangnya tidak dimanfaatkan dengan maksimal, padahal kelak akan datang masa di mana waktu luangnya sedikit, teman-teman. Yakinlah, percayalah, teman-teman. Ya, setelah teman-teman keluar dari rumah tahfiz nanti, ya, teman-teman selesai,
Waktu teman-teman itu menghafal nggak sama seperti sekarang. Akan sedikit waktu teman-teman. Belum nanti kuliah, mulai itu teman-teman kuliah misalkan. Belum nanti kalau teman-teman udah mulai berkeluarga, itu waktu nggak sebanyak hari ini. Makanya amat sangat merugi. Dengan punya waktu yang luar biasa, tapi teman-teman nggak pergunakan, itu rugi. Nah, semuanya akan ditanyai oleh Allah. Bahkan kenikmatan berupa kurma yang dimakan atau air putih yang diminum pun akan ditanya. Oleh karena itu hendaknya kita mulai menyiapkan jawaban tentang kedua pertanyaan yang akan ditanyakan. Harta dan kenikmatan yang ada pada dirinya mulai sekarang. Dari mana dia mendapatkannya, kemana dia menghabiskannya. Ya. Ya, mereka yang mencari harta dengan harta yang haram, menzalimi orang lain, menipu orang dengan cara-cara haram. Ya. Seandainya pun ia selamat, masih ada tantangan selanjutnya kemana ia menghabiskan harta tersebut. Ya bisa jadi memperoleh jalan sumber yang halal, kan? Tapi ia menghabiskan untuk berfoya-foya. Itu kena juga ditanyakan juga. Ya. Berapa pelajaran berharga yang dapat dipetik dari kandungan surah At-Takasur? Nah, jadi ada pelajaran berharga nih teman-teman. Kita tutup ya. Pembahasan kita tentang At-Takasur. Ada 3 pelajaran yang mungkin bisa kita petik dari surah At-Takasur ini. Yang pertama adalah eh, disunnahkan untuk ziarah kubur agar kita tidak lalai karena dunia. Karena di sini seperti kata Imam Ali, barulah kami nggak ragu tentang azab kubur itu setelah ayat ini turun. Artinya kalau teman-teman mau lebih ingat mati, lebih berbekal, lebih punya bekal, takut, maka sering-seringlah ziarah kubur. Ya, sunahkan untuk menziarahi kubur karena menziarahi kubur merupakan salah satu hal menyadarkan manusia bahwa hidupnya hanya sementara. Every humankind will be pass away. Ya, semua orang akan mati. Nggak ada yang nggak ragu. Ya, nggak ada orang yang ragu tentang kematian. Semua orang yakin mati. Mau sesehat apapun dia, mau sebaik apapun makanannya yang dia makan. Ya, semua orang yakin dia akan mati. Tahu banyak orang-orang yang mati bahkan di usia masih muda. Ya, bahkan tanpa ditimpa sakit. Oleh karena itu Rasulullah memerintahkan umatnya untuk menziarahi kuburan. Ya, beliau pernah bersabda, "Fazurul kubur fa innaha tudzakirul maut." Ya, maka berziarahlah kalian karena ziarah tersebut mengingatkan kalian kepada kematian. Itu karena orang-orang yang menziarahi kubur, pasti dia ingat kematian kayak ginilah aku sendiri nanti ya di kuburan. Ya, tanpa ada teman, hanya amal lah, tanpa ada keluarga, karib kerabat, sendirian di dalam liang lahat, binatang-binatang, tanah kita nggak tahu. Mengerikan teman-teman. Kalau teman-teman menyaksikan ketika dikuburkan, dimasukkan, misalkan karib kerabat aja, saudara yang dekat, orang tua, mau siapa, teman-teman akan sadar itu teman-teman. Ya, kita bayangin, kita lihat, beginilah, nggak lama lagi orang pulang semua kita ditinggalkan. Dan mereka sadar itu teman-teman. Mereka tahu, mereka menyaksikan itu, tapi dia nggak bisa bicara lagi. Tapi mulailah ketakutannya ketika kaki terakhir keluar dari kuburan, disitulah nanti datang para malaikat. Apakah ya, apakah malaikat yang baik ataupun yang nggak baik datang? Nauzubillah. Imam Qurtubi menyebutkan dalam tafsirnya bahwa seorang dianjurkan untuk mendatangi dan melihat orang yang sedang sakratul maut. Hal ini dapat membekas ke dalam hati, lalu kita pun menyadari dan tidak terpedaya oleh kesehatan kita dan harta yang kita miliki. Kita akan menyadari bahwa kita akan meninggal seperti dirinya, bahkan dalam kondisi yang tidak kita sadari kadang. Ya. Sebagaimana perkataan pepatah mengatakan, tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna lailun hal sata'isu ila al-fajri wa kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min saqimin hashahinan min ad-dahri. Ya, perkataan seorang penyair, berbekallah engkau dengan ketakwaan karena sesungguhnya engkau tidak tahu jika malam telah berlalu apakah kamu akan masih hidup esok hari. Tahu banyak orang-orang yang sehat tiba-tiba meninggal. Betapa banyak orang yang sakit parah yang disangka umurnya nggak lama, tapi dia hidup, ternyata masih hidup. Jadi mati itu aneh, misteri teman-teman.
Oleh karena itu melihat orang yang sedang sakaratul maut memang tidak selalu mudah didapatkan ya. Terutama kalau kayak Mimi dulu ya, ketika di rumah sakit itu masih koas itu kata Mimi itu cerita di rumah sakit itu hampir setiap hari orang meninggal, teman-teman. Bukan satu dua ya, bahkan puluhan ya. Ya 20 lah, 30 lah ya. Kalau di Jakarta mungkin mungkin rumah sakit besar lebih banyak. Bisa jadi ya, ratusan kadang. Hampir setiap rumah sakit ada yang meninggal. Emang kelahiran pun setiap hari pun ada. Cuman kata Mimi koas itu macam-macam itu. Ada yang misalkan ketabrak. Kan. Jadi perawat-perawat ini, perawat dokter-dokter ini yang melayani mereka udah tahu ini udah nggak lama lagi udah nih. Kalau dia layani pun ya udah dia layani, tapi udah tahu udah pendarahan otak teman-teman. Sampai ada yang teriak-teriak macam-macam. Ada yang ya senyum, ya ada yang ya mengerikan sakaratul mautnya. Kalau teman-teman datang ke rumah sakit ya ngeri-ngeri teman-teman. Ya. Jadi teringat harusnya teringat kita kematian. Ya. Itu dia teman-teman. Oke, pelajaran yang kedua yang bisa kita petik dari surat Takasur ini yaitu adanya keterkaitan antara syahwat dengan syubhat. Apa itu syahwat dan syubhat ya? Ya, syahwat itu hawa nafsu, syubhat itu hal-hal yang tidak jelas keharaman dan kehalalannya. Itu celaan Allah terhadap orang-orang yang lalai dalam surat ini ditujukan kepada orang-orang yang kafir yang berusaha menolak dan beriman terhadap hari kebangkitan. Ya. Itu kesesatan ini diawali dari sikap mereka yang hanya ingin memuaskan syahwat dan hidup di dunia dengan sepuas-puasnya. Itu kan orang kafir begitu kan teman-teman. Ya kirain hidup di dunia selama-lamanya. Ya, walaupun nggak selama-lamanya, dia tahu dia akan mati juga. Tapi menurut dia nggak ada hari berbangkit. Nggak mungkin Allah membangkitkan. Nggak mungkin ada Tuhan yang bisa bangkit. Bahkan ibu bapak kita, nenek moyang kita dibangkitkan udah jadi tulang belulang bagaimana. Mereka nggak percaya itu. Seperti surat An-Naba ya. Nah, mereka akan berhenti dari perilaku memuaskan hawa nafsu. Namun adanya syahwat yang ingin dipuaskan membuat mereka menolak adanya hari bangkit. Itu dia. Demikianlah keadaan mayoritas manusia. Betapa banyak syariat yang ditolak karena syahwat dan bertentangan dengan keinginan hawa nafsunya. Ketika larangan itu ada, ia mulai mencari pembenaran dan syubhat yang sesuai dengan keinginannya. Jadi syubhat yang dibuat-buat teman-teman, dibenarlah. Dibilang ini halal lah, padahal nggak halal dalam Islam. Ya, ya, dicari-cari, dimain-mainkan, misalkan narkoba haram gitu kan. Dibilang lama dia nggak ada dalilnya dalam Al-Quran narkoba haram, nggak ada hadisnya pun apa gitu kan. Dicari-cari celah lah ya untuk membuat sesuai keinginannya. Ini masalah seperti orang Yahudi ya untuk membenarkan zina katanya nggak ada di Taurat mereka. Pelajaran yang ketiga, yaitu seorang hendaknya selalu yakin bahwa seluruh hartanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Ya, pelajaran pertama tadi yaitu hendaknya kita disunahkan ziarahi kubur. Kemudian yang kedua adalah adanya keterkaitan antara syahwat dan syubhat. Dan ketiga yaitu seorang hendaknya selalu yakin bahwasannya seluruh hartanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Dengan demikian, ketika ia mengumpulkan harta dan menyalurkannya, ia siap untuk menjawab pertanyaan Allah pada hari kiamat. Ia menggunakannya untuk beribadah kepada Allah, bukan maksiat kepadanya. Imam As-Sa'di, rahimahullah, dalam tafsirnya mengatakan, nikmat yang kalian rasakan di dunia, apakah kalian telah mensyukurinya dan kalian menunaikan hak Allah? Kalian tidak menggunakannya untuk bermaksiat kepadanya, maka Allah pun akan memberikan kenikmatan yang lebih tinggi lagi dan lebih baik bagi kalian di surga kelak. Ataukah kalian terpedaya, terlalaikan dengan kenikmatan tersebut sehingga kalian tidak mensyukurinya, bahkan kalian gunakan untuk bermaksiat kepada Allah, maka Allah pun akan mengazab kalian atas sikap kalian tersebut. Ya, sudah sampai di sini ya dulu teman-teman. Insyaallah setelah ini kita surah Al-Asr hari Kamis nanti. Mungkin teman-teman yang sudah selesai mungkin karena kita nggak lama lagi wisuda ya. Eh, Mungkin bisa ikut kajian online nanti bagi teman-teman yang sudah selesai ya. Insya Allah kita ada grup alumni. Ya. Nggak banyak lagi nih teman-teman sebenarnya. 103 ya. Sekitar 9 surah Al-Asr 103.
114. Berarti kan tinggal 11 lagi surah, teman-teman. Ya, 11 lagi surahnya. Tapi tentu pembahasan lebih dari 11 pertemuan ya. Banyak ya. Jadi, insya Allah kalau teman-teman ada waktu nanti ketika pulang misalkan ya, insya Allah tetap kajian kita di Senin Kamis ya, ba'dal fajr, kecuali memang ada qadar Allah, Ustaz kurang sehat dan lain-lain ya. Maka kajian bisa ditunda ataupun di, di apa namanya di ke waktu berikutnya insya Allah. Mudah-mudahan Allah sehatkan teman-teman semua ya. Insya Allah Allah berikan kesehatan kita semua, berikan waktu yang benar-benar kita pakai untuk apa namanya untuk tidak melalaikan ya, kita menggunakannya sebaik-baiknya ya, umur yang Allah berikan kepada kita semoga Allah berkahi umur kita ya, harta yang Allah berikan kepada kita semoga Allah berkahi sehingga kita mempergunakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini aja teman-teman ya yang sepertinya nggak ini ya, nggak dapat ya, mungkin bisa ikut kajian di YouTube nanti ya. Ustaz akan di share ya di ini Ustaz kan. Baik, barakallahu fikum. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabr. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabr. Wa na'udzubika min adzabin fin nar wa adzabin fil qabr. Allahumma inna na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. Kita baca doa kafarat majlis. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, afwan. Ustaz izin ya. Tutup Ustazah.